Yo, what's up bro, welcome back to my channel Auto Skip. Kali ini kita akan memainkan pertandingan eFootball. Untuk gambaran pertandingan tadi antara Indonesia melawan Filipina, bagaimanakah pertandingannya tanpa menunggu lama-lama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Let's go. Pertandingan sudah dimulai. Kali ini Indonesia memulai Mesilgers ke Marcelino, Egi, masih Egi, Oman kepada Marcelino. Oh, lepas shooting dan gol yang diciptakan oleh Marcelino di menit awal menjadikan keunggulan untuk timnas Indonesia menjadi 1-0 atas Filipina. Ya, jadi ini hanya sedikit gambaran saja guys ya untuk pertandingan King Indo versus Filipina. Ya mau nggak mau ya memang harus menang King Indo lawan Filipina. Kemarin pas lawan Brunei itu kan dibantai, ngebantai maksudnya ya. King Indo ngebantai 8-0 lawan Filipina, tadi hasilnya 1-0. Ya memang seperti itu karena termasuknya kan tim-tim yang nggak terlalu kuat ya di ASEAN atau di AFF kali ini. Tim-tim terkuat kan misalnya seperti Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Tapi Filipina pun tadi permainannya sangat bagus sekali, perlawanannya sangat menarik lah ya kalau ditonton. Jadi kedua tim tadi itu memang saling menyerang. Yo Indonesia yo menyerang, Filipina pun menyerang. Gak ada yang mengalah ya. Jadi semuanya itu berebut gol. Mau nggak mau kan Filipina kan karena mau jadi juara grup ya. Kalau kemarin berhasil menaklukkan Malaysia dengan skor 2-0 ya. Dan Indo berhasil menang atas Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Maka mau nggak mau kalau mau jadi juara grup ya harus menang lawan King Indo. Tapi ya namanya King Indo ya tetap King Indo ya. Mau itu U23, mau itu U20, mau itu U16, gacor semuanya ya, gacor. Apalagi tingkatan kita itu udah tingkatan Pildun, misi King Indo mau masuk Pildun ya, tingkatannya udah Pildun. Kalau mau main di Liga Tarkam ini, Liga AFF yang nggak masuk kalender FIFA ya sangat gampang sekali. Tapi nggak apa-apa, anggap saja ini pemanasan menuju Piala Asia yang notabene itu isinya tim-tim kuat. Tim-tim di Asia kan bagus-bagus ya, terutama Jepang, Australia, terus ada Arab, Yordania, Irak, itu kan tim-tim kuat semuanya ya. Anggap saja AFF ini sebagai ajang untuk latihan ya, pemanasan. Kita lihat pelatih U23 itu Kjell Vandenberg ya, supaya menemukan formula yang pas, menemukan taktikal yang pas, menemukan performa pemain yang pas, kemudian juga line up yang pas ya. Kita lihat kemarin Jens Schreven berhasil mencetak 6 gol dalam satu laga, luar biasa sekali untuk striker ya, tajam lah ya. Walaupun memang kemarin itu lawannya Brunei, tapi perlu kita apresiasi juga ya, walaupun lawannya Brunei tapi berhasil mencetak 6 gol dan itu dilakukan sangat luar biasa sekali. Itu nggak masalah ya, nggak masalah sekali, dan itu perlu diapresiasi, sangat luar biasa ya. Pelatih kepala dari timnas U23 pun sangat bagus dengan menurunkan line up 4-3-3 ya. 4-3-3 itu sangat bagus sekali ya. Kalau kita lihat bagaimana kemarin Jens Schreven itu sempat selebrasi hal yang sebenarnya kan hal yang lumrah, tapi kan di mata Pak Gerald itu ternyata kurang pas. Kenapa? Karena dia
sudah unggul ya. Kalau selebrasi seperti itu kurang menghormati lah ya. Akhirnya kan kemarin kan sempat diancam untuk dicadangkan, dan memang benar hari ini ketika melawan Filipina di babak pertama itu dicadangkan ya. Yang starter itu Hoki Caraka. Jadi Hoki Caraka starter, kemudian di babak kedua Jens Reven menggantikan. Nah itu kan nggak apa-apa ya. Tapi ternyata Hoki pun sangat mengejutkan. Permainannya sangat bagus sekali Hoki. Tadi kita lihat dia sebagai striker itu nggak hanya menunggu bola, tetapi juga menjemput peluang. Jadi kemana bola itu ada, Hoki Caraka itu tidak hanya menunggu. Karena kalau menunggu pun susah. Jadi tadi pressing dari pemain Filipina itu sangat bagus sekali. Ya, harus kita akui mereka pun sangat bagus. Mereka nggak mau kalah. Ya, kotot-kototan lah ya. Bagus sekali. Jadi ya mau nggak mau permainan Hoki Caraka tadi seperti itu ya. Mungkin itu salah satu strategi juga dari Pak Geral ya. Kita lihat tadi trio lini tengah kita lagi-lagi solid ya. Kemudian juga center back lumayan lah ya untuk pengganti atau sepertinya pemain pelapis ya. Karena kan Ferrari diganti Kadek ya. Siapa lagi itu diganti, sepertinya pelapis, tapi nggak masalah. Ternyata kedalaman squadnya bagus ya, bagus sekali. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, entah itu cedera, entah itu apa, jadi nggak perlu khawatir karena sudah ada backup-nya semua. Bicara soal cedera, saya jadi ingat Ola Romani yang saat ini cedera ya guys ya, yang hampir dipastikan gak bisa tampil di ronde keempat. Kita doakan saja semoga Ola Romani masih bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde keempat. Dan ya kalau misalkan nggak bisa pun semoga ada gantinya. Kita tahu berita dari Pak Ketum kita Bapak Erick Thohir itu ada dua pemain depan yang akan diproses naturalisasi. Kemarin ada Mauro ya. Lah ini dua itu katanya di luar dari Mauro ya. Tapi ya kita nggak tahu, semoga saja itu bagus. Dan ya kalau misalkan buruk-buruknya Ole itu nggak bisa main, semoga saja itu bisa menggantikan, entah itu apakah Jens Reven atau dua pemain baru itu. Semoga saja bisa menggantikan posisi dari Ole Romani, karena sejauh dari ronde keempat kan kita tahu Ole Romani itu kan sangat produktif sekali. Satu pertandingan 1 gol, 3 pertandingannya bersama tim Indo itu sudah 3 gol. Itu kan bagus sekali ya. Hanya di pertandingan terakhir melawan Jepang dia nggak mencetak gol karena memang peluangnya sangat susah sekali, sangat sedikit. Kita dipres ya, sangat dipres oleh Jepang, jadi nggak ada peluang. Yang itu susah sih ya. Striker seperti Ole Romani itu sangat keren sekali ya. Dia ada di mana-mana. Dia itu tipikal striker yang tajam iya, striker yang lincah iya. Jadi sangat bagus sekali sebenarnya. Dia nggak hanya diam tok, tapi menjemput bola yo freestyle juga, bahkan turun ke belakang. Itu memang si Ole Romani seperti itu ya. Kita doakan saja semoga membaik ya bicara soal itu. Nah, kembali lagi ke timnas U23 ini, kita doakan juga semoga bisa memenangkan Liga Tarkam ini, liga bisa memenangkan Piala Tarkam ini, Piala FF, dan juga semoga Piala FF ini sebagai sebagai uji coba, sebagai persiapan, sebagai bekal untuk nanti melakukan perlawanan di Piala Asia. Oke, cukup itu dari saya. Kalau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.